Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama para da'i. Kalau kita berdakwah, jangan sampai ada kontradiksi, jangan sampai ada ketidaksesuaian antara apa yang kita sampaikan dengan sikap dan tingkah laku kita. Kenapa begitu? Allah murka. Ini yang pertama. Allah murka kepada orang yang tidak konsekuen. Kita sudah tahu ayatnya, surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah pada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Ayat ini sebenarnya bukan ditujukan kepada para khotib, para mubalik saja. Makanya ayatnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, siapa saja. Jangan sampai orang tidak konsekuen sudah ngaku beriman. Maka ceritanya ini ayat turun, dulu ada beberapa orang sahabat lagi ngobrol. Yang satu bilang, kita ini udah lama jadi orang beriman, kok belum disuruh perang ya? Emang kalau disuruh perang kamu mau? Ya kalau disuruh perang masa nggak mau? Ya memang belum diperintah, ya sudah, kita mah nggak usah. Perang tuh nggak boleh dimulai-mulai. Kemudian katakanlah keesokan harinya, Nabi dapat informasi bahwa orang-orang kafir dari Mekah sudah berangkat dengan pasukan perang untuk memerangi kaum muslimin. Maka Allah turunkan perintah untuk berperang. Disampaikanlah perintah berperang itu. Kemudian harus siap-siap. Disampaikan lagi kepada yang kemarin ngobrol. Udah dapat perintah nih kita untuk berperang. Hah? Masa? Iya. Kok kamu heran? Apa kamu nggak mau? Ya bukan nggak mau, tapi kita baru kemarin ngomong begitu. Cepat sekali. Kamu bilang kalau disuruh masa nggak mau, ini udah disuruh. Ya maksud saya jangan secepat itu. Nah turun ini ayat. Mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Yang kedua, kalau kita tidak konsekuen, itu nanti kita dianggap orang yang nggak waras, nggak berakal. Nah, masih ingat kisah orang Yahudi? Ada orang Yahudi masuk Islam, tapi ada Yahudi belum masuk Islam. Nah, Yahudi yang belum masuk Islam ini sebenarnya tahu kalau dia harus masuk Islam. Kenapa? Dia baca Alkitab, dia ngerti agamanya, harusnya masuk Islam. Ternyata dia berkata kepada kawannya, kepada saudaranya yang sudah masuk Islam, tetaplah kamu di dalam Islam, ikutilah Muhammad karena Muhammad itu benar. Aneh nih orang, dia sendiri tidak masuk Islam, tapi dia suruh kawannya, saudaranya untuk tetap di dalam Islam. Ikuti Muhammad karena Muhammad itu benar. Maka Allah turunkan ayat 44 surat Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan sementara kamu lupa pada dirimu sendiri? Padahal kamu baca itu kitab. Apa kamu tidak berakal? Yang ketiga, kalau kita tidak konsekuen sebagai seorang dai, maka siap-siap dengan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan ada orang mendapatkan kenikmatan di dalam surga dan ada orang mendapatkan siksa di dalam neraka. Waktu itu ada orang yang disiksa dengan cara lidahnya menjulur, dia potong, menjulur, digunting, terus begitu. Sehingga Nabi bertanya, wahai Jibril, ini kenapa orang disiksa dengan cara begini? Oh, dia ini adalah kalangan khutobah, kalangan khotib, kalangan mubalik. Ngomong tapi tidak sesuai dengan isi omongannya. Mendakwahkan kebaikan tapi dia sendiri bertentangan dengan kebaikan. Mudah-mudahan
kita terus memperbaiki diri kita agar tidak kontradiksi antara pesan yang kita sampaikan dengan sikap dan tingkah laku kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.